Oke, hari ini kita bakal ngebahas satu pertanyaan yang mungkin agak kurang nyaman, tapi penting banget buat masa depan pendidikan di negara kita. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan yang jujur dan blak-blakan. Kalau kita tanya ke anak-anak muda zaman sekarang, kira-kira berapa banyak sih yang benar-benar dari hati pengen jadi guru? Jawabannya, kayaknya kita semua udah pada tahu lah ya. Ini udah jadi rahasia umum. Dan seringkali muaranya itu cuma ke satu fenomena yang itu-itu lagi. Nah, inilah yang membawa kita ke sebuah fenomena yang udah meluas banget di dunia profesi guru. Sumber materi pembahasan kita kali ini menyebutnya sebagai fenomena orang-orang belok. Jadi, apa sih maksudnya orang-orang belok ini? Gampangnya gini, mereka adalah orang-orang yang akhirnya jadi guru, tapi bukan karena itu panggilan jiwanya, melainkan karena ya itu pilihan terakhir yang tersisa. Terus, kenapa mereka bisa belok? Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, ada beberapa alasan umum. Bisa jadi karena dorongan orang tua, atau mungkin karena udah kelamaan nganggur, atau ya sesimpel karena gagal di jurusan lain dan akhirnya mentok, udah nggak tahu mau kemana lagi. Dan ini tuh bukan cuma teori loh. Kutipan ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Coba deh tanya dosen-dosen di fakultas keguruan. Apa yang terjadi waktu mereka nanya ke mahasiswa baru, siapa di sini yang beneran mau jadi guru? Katanya sih mereka cuma bakal saling lirik, nyengir, tapi nggak ada yang berani angkat tangan. Kebayang kan? Oke, sekarang kita coba lihat angka-angkanya ya, biar kita makin paham sebesar apa sih skala dari fenomena ini. Kalau Anda mungkin masih agak ragu, masa sih separah itu? Sumber materi kita nih ngasih saran yang cukup sederhana. Coba deh iseng-iseng cari di internet. Dan Anda bakal nemuin fakta ini. Setiap tahun, perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu meluluskan ratusan ribu sarjana pendidikan. Dan grafik ini, wah, ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Coba deh lihat perbandingannya. Jumlah lulusan setiap tahun dibandingin sama kebutuhan guru yang sebenarnya. Jomplang banget kan? Jadi intinya apa? Intinya seolah-olah asal udah punya gelar sarjana pendidikan, itu udah jadi tiket emas buat jadi guru. Nggak peduli lagi soal niat tulus atau minat yang benar-benar dari dalam diri. Nah, ketidakcocokan ini tuh bukan cuma sekedar statistik di atas kertas. Dampaknya sangat nyata dan mahal. Mahal buat kita semua sebagai sebuah bangsa. Kita bisa lihat ada jurang yang dalam banget. Di satu sisi, pemerintah udah gelontorin anggaran yang super besar buat pelatihan dan sertifikasi guru bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, hasil nyatanya di lapangan, peningkatan kualitasnya terasa lambat, nggak signifikan, dan kurang konkret. Menurut argumen dari sumber kita, ini tuh akhirnya menciptakan semacam rantai konsekuensi yang rusak. Semua berawal dari titik yang salah, guru yang masuk tanpa niat awal. Akibatnya, anggaran pelatihan jadi terbuang sia-sia, dan ujung-ujungnya hasil pendidikan buat anak-anak kita jadi kurang efektif. Dan ternyata, masalahnya nggak berhenti di situ. Selain lulusan sarjana pendidikan, pintu untuk menjadi guru juga terbuka buat lulusan dari jurusan non-kependidikan yang sama sekali nggak berhubungan. Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang paling menantang. Kalau pada akhirnya, siapa saja bisa menjadi guru karena alasan apapun, lantas siapa sebenarnya sosok yang kita percayakan untuk berdiri di depan anak-anak kita setiap hari?